Maka terkait dengan sedekah di bulan yang mulia ini sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini waktu yang sangat istimewa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Ustaz, kita kan di bulan Ramadan ini berusaha memaksimalkan segala amalan, terutama ibadah-ibadah kita, baca Quran, sholat malamnya, kemudian disedekah juga gitu ya. Sedekah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, adakah bedanya, Ustaz? Mungkin keutamaannya gitu. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Sedekah di bulan Ramadan dengan luar Ramadan, apakah ada bedanya ya? Yang pertama, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Maka di waktu-waktu yang istimewa ini memiliki keistimewaan pula nilai ibadah yang dilakukan di dalamnya ya. Seperti contoh saja surat Lail ya, ketika di hari-hari biasa ya dapat keutamaan, tapi di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan ini ada keistimewaan sendiri. Bahkan kalau menepati sholat Ramadan malam Lailatul Qadar juga ada keutamaan sendiri ya. Maka terkait dengan sedekah di bulan yang mulia ini sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini waktu yang sangat istimewa ya. Salah satunya ya sedekah untuk orang-orang yang berbuka puasa ya. Ini iftar, ada ya, memberikan iftar ya. Ini ada keutamaan yang sangat luar biasa ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa memberikan iftar, berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut. Sama persis tanpa mengurangi pahala dia. Jadi seakan-akan langsung di double puasa itu ya. Kalau sehari dia mampu misalkan ngasih 50 ya, luar biasa. 50 orang berarti. 50 pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Satu masjid malah. Satu masjid 300 orang misalkan ya. Ya seakan-akan dia dapat pahala puasa dia sendiri plus ya pahala memberikan makan orang yang berpuasa tadi. Pahala mereka yang diberi makan tetap utuh. Tapi Allah memberikan kelebihan pahala yang lainnya gitu ya. Dan ini nggak ada di bulan yang lainnya gitu ya. Dan sedekah-sedekah yang lain perlu kita perhatikan juga, terutama ya orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi di musim pandemi seperti ini, ada sebagian manusia itu memang sangat membutuhkan sekali gitu, Mas. Ya. Kan kita berpuasa ini sebenarnya kan juga merasakan lapar. Betul. Bagi mereka yang tidak punya kesempatan untuk bersedekah, berbagi pada saudaranya. Iya. Karena sebenarnya bulan Ramadan ini kalau kita mentadaburinya, ini banyak sekali madrasahnya ya, hal yang kita ambil dari kegiatan di bulan Ramadan ya. Salah satunya yang disebutkan masjid tadi ya, orang ketika berpuasa merasakan susahnya orang itu nggak makan ya, susahnya orang nggak makan. Kalau kita mungkin masih ada harapan nanti iftar sudah siap dan seterusnya, tapi kalau fakir miskin kadang mereka itu betul-betul nggak ada ya. Laparnya ini seakan-akan bukan settingan ya. Kalau kita kan puasa memang nahan di setting ibadah seperti itu gitu ya. Tapi kalau orang fakir miskin kadang memang nggak ada gitu. Sehari-harinya juga gitu, sehari-harinya juga kayak gitu ya. Makanya ini adalah bentuk ya, kalau kita mentadaburinya keprihatinan ya, yang akan membangkitkan kita itu mudah menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kalau zakat termasuk sedekah juga, zakat mal, zakat fitri itu masuk bentuk dari sedekah juga. Ya, sedekah itu memang ada dua ya. Dilihat dari hukumnya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah ya. Jadi zakat itu di berbagai
kalimat disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat itu memang bahasanya itu sodakoh ya. Sodakoh. Itu artinya sodakoh yang wajib maksudnya ya, seperti yang jenengan sebutkan ada zakat mal, ada zakat fitri ya. Ini adalah jenis sedekah yang wajib ya. Demikian juga ada sedekah yang sifatnya wajib, yaitu memberikan nafkah. Seorang bapak memberikan kecukupan pada anak istrinya, keluarganya. Ini juga sedekah yang wajib. Adapun sedekah sunnah yang memang kita itu sangat dianjurkan, namun ini tidak berkewajiban. Artinya kalaupun kita tidak menyedekahkan harta yang kita miliki tidak berdosa. Tapi kalau kita mampu memberikan, ya maka ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Seperti sedekah pada fakir, miskin, ya pada tetangga yang membutuhkan. Ini kita harus ya berusaha lah untuk beliau, meskipun ini adalah sunnah, karena pahalanya luar biasa. Gitu. Kalau zakat mal ini di bulan Ramadan kebanyakan orang membayarnya dipaskan bulan Ramadan, itu gimana, Ustaz? Ya semoga amalan mereka benar ya. Kalau nggak benar, sahibul mal ini harus memperbaiki amalannya ya. Caranya bagaimana? Dia harus mengilmui tata cara zakat mal yang benar ya. Jadi bukan pada waktu Ramadan zakat mal itu ya, tidak harus Ramadan. Tapi sesuai dengan kapan dia kena haulnya. Memulai perhitungan. Iya, mulai perhitungan terkena haul, terkena nisab dulu ya. Nisab. Nah, nisab terus kemudian dihitung haulnya. Ya. Dan itu nggak mesti jatuh di bulan Ramadan ya. Boleh jadi nanti selain bulan Ramadan ya. Jadi perlu kami himbau orang-orang yang memiliki harta, dia itu untuk mengecek hartanya sudah sampai nisab belum. Kalau sudah, segera ditandai, nanti setahun yang akan datang dizakati ya. Adapun fenomena ya zakat mal tiap Ramadan, semoga saja ya dipaskan ini, gitu loh Ustaz, mungkin ya seharusnya bukan dipaskan tapi disesuaikan dengan kondisinya itu. Ya semoga mereka pas betul gitu ya. Ngitungnya Ramadan tahun lalu dapat pahala Ramadan juga, harapannya mungkin begitu ya. Ya mungkin juga seperti itu. Satu lagi Ustaz, yang ini fenomena yang terjadi, kesannya ini ya berbagi tapi difoto, diupload di sosmed itu. Jadi alhamdulillah hari ini sudah berbagi gitu ya. Ini gimana Ustaz? Ya kita nggak bisa ya menghukumi orang-orang niatnya, itu nggak bisa ya. Jadi ini sudah pernah kita singgung, ada ibadah itu memang itu diapakan pun nampak ya. Seperti azan, sholat umroh, haji, itu ya nggak bisa disembunyikan. Kalau disembunyikan malah bahaya gitu kan. Azan saya takut teriak, nggak usah azan. Nah, ini nggak pernah dikumandangkan ini azan ini di muka bumi ini kan. Maka yang sifatnya nampak itu ya dinampakkan dengan menjaga niat. Terus yang kedua itu pilihan Mas. Jadi dilihat kemaslahatannya ya. Kalau misalkan dinampakkan ini memberikan efek yang luar biasa ya, maka berusaha untuk menampakkannya. Kalau memang nampakkan ini juga nggak ada efeknya, lebih baik disembunyikan. Ya. Salah satunya adalah sedekah ini. Ya. Kalau kita nggak boleh ya menghukumi niat-niat orang ya. Ya, kalau dia misalkan bersedekah terus kemudian ya dia selfie kayak gini, terus kemudian di-share, ternyata maslahatnya itu besar, misalkan ternyata kawan-kawanku yang bekerja, yang punya uang seperti saya ini termotivasi dan ikut bersedekah, silahkan. Tapi tetap jaga niatnya. Tapi kalau di selfie sampai 1000 kali nggak ada orang yang perhatian, nggak memberikan efek, diperkirakan seperti itu ya disembunyikan saja. Karena kita memang ibadah itu ya ini intinya menjaga hati agar ibadah itu diterima gitu. Itu jenis itu ya. Terus jenis yang ketiga itu memang harus ditutup, nggak boleh diperlihatkan di hadapan manusia, dan itu juga termasuk ibadah. Seperti kemesraan suami istri gitu kan, dan lain-lain ya. Itu Mas. Jadi terkait dengan selfie ya kita harus nonton, semoga yang selfie itu bisa memberikan pengaruh efek yang baik kepada yang lainnya. Dan semoga yang tidak berpengaruh seperti itu ya segera bertobat saja, nggak usah nggak usah selfie di share di sosmed itu ya. Jadi satu perbuatan tapi hukumnya itu beda kembali kepada
niatnya masing-masing. Wallahu taala alam. Mungkin Ustadz bisa simpulkan Ustadz di obrolan ringan ini Ustadz. Oh siap. Yang pertama ya, dianjurkan sekali untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, terutama adalah sedekah. Ya, tadi sudah kita sebutkan keutamaannya. Terus kemudian yang kedua ya, sedekah itu jangan dipikir serba yang wah gitu kan. Nilainya 1 juta ke atas atau 5 juta ke atas, enggak. Sedekah ini kalau dia sesuai dengan kemampuan dan ikhlas, meskipun sedikitnya akan menjadi pahala yang besar. Rasulullah menyebutkan ya bentingilah dirimu dari neraka meskipun dengan separuh biji kurma. Separuh saja ya, ini bisa membentengi seorang dari api neraka. Jadi jangan dilihat sedikitnya, yang penting kita didik diri kita itu untuk bersedekah. Apa yang kita miliki diberikan kemanfaatan tersebut ada yang lainnya ya. Terus kemudian yang terakhir ya, ini semuanya dalam rangka untuk menggapai kebaikan yang Allah janjikan. Makanya orang-orang yang bersedekah hendaknya dia perhatikan ya, dia betul-betul jaga hatinya ya, jangan sampai dirusak karena niatan-niatan yang tidak benar. Itu Mas, beberapa kesimpulan yang ada obrolan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ada kesempatan disambung lagi Ustaz. Demikian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.